2023 harus hati-hati karena penguasa tanah Jawa datang untuk nagih janji. Keruntuhan kerajaan Majapahit membawa kisah tentang sosok bernama Sabdo Palon Nayogenggong. Ia dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sosok historis yang memiliki hubungan dengan kekelaman dan keruntuhan Majapahit. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sabdo Palon hidup di masa Brawijaya V atau Brakertabumi. Ia merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Rongowarsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan Majapahit. Dalam syair tersebut, Sabdo Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sabdo Palon Nagih Janji. Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati di kalangan umat Hindu-Buddha dan aliran kejawen di tanah Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, ia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai punakawan abdi kinasi Prabu Brawijaya V. Mengutip jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabdo Palon Nayogenggong Nagih Janji, makna dan pemahaman dari masa ke masa oleh GPH Dipokusumo. Dalam kesehariannya, Sabdo Palon terlibat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan sabda atau dialog dengan para wali. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-menurun. Dalam Jangka Sabdo Palon, ia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Syair ramalan ini berbunyi, "Pepastene nusa tekan janji yen wis jengkep 500 wersa, kepetung jaman Islami, musno bali marang ingsun, gami budi madeg sawiji." Artinya, takdir Nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Menurut Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit, syair tersebut muncul di penghujung serat Jangka Sabdo Palon yang dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Sabdo Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama baru yang sempurna yakni Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan akan digantikan dengan agama Budi. Begitu kata Sabdo Palon. Jika dihitung dari waktu Sabdo Palon menyatakan sumpahnya, ia diprediksi akan kembali di abad ke-20. Sabdo Palon bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabdo Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Adapun isi syairnya adalah sebagai berikut. Hardi agung-agung samyo, huru-hara ngergigisi, kumbleger swaraniro, lahar hunta kanan kiri, ambleger amblebi, Rajang Wono lan Desagung, manung soyo kebrosto, kepus sapi samyo kusis, sirno gembong tan wonten monggo poliho. Artinya gunung berapi semua, huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumbak ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Benarkah Sabdo Palon akan muncul dan akan didampingi bersama Satrio Piningit, pemimpin dari zaman edan?
Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari Saman Edan yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabdo Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah jadi Jawa Arab-Araban dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol, saya mau mencari momongan yang bermata satu, yaitu yang mengerti dan tahu tujuannya beragama, tidak mau saya momong paduka, begitu katanya. Sabdo Palon mengaku telah mengasuh 2003 tahun raja-raja Jawa, namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar, yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara mata. Di dalam serat Dharma Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan goib Gusti Kang Mubeng Dumandi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya akan datang lagi ke tanah Jawa untuk menyadarkan umat manusia Jawa kepada ajaran agama yang lebih benar, datang bersama dengan manusia asuhannya yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit. Datang setelah terjadinya goro-goro, bencana alam yang binasakan banyak manusia. Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati Satrio Piningit. Satrio Piningit atau kita menyebutnya sebagai Ratu Adil adalah calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman Edan kepada zaman penjarahan. Lalu, siapakah Satrio Piningit yang dimaksud Sabdo Palon di ramalan Jayabaya yang dikemukakan Raden Ngabehi Rengowarsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat? Akan ada 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Serat Kalatido Rengowarsito pada pupuh 258 menyebutkan kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib, yang mempunyai sifat-sifat utama, datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi leluhur.